Nggih, pareng matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Sidik Pramono. Pada yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Haji Jainuddin. Yang kami hormati Bapak Panewu Berbah dan jajarannya. Yang kami hormati dan Ramil Berbah dan jajarannya. Yang kami hormati pula Kapolsek Berbah dan jajarannya. Kemudian yang kami hormati kepada segenap kepala UPTD di wilayah Kapanewon Berbah. Yang kami hormati para lurah di Kalurahan se-Kapanewon Berbah. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berjumpa di ruang virtual dalam rangka doa bersama dan sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 di wilayah Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang paling utama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan umat beliau yang istiqomah sampai nanti yaumil qiyamah. Hadirin yang kami hormati rahimakumullah. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya hadirin semua memenuhi undangan kami dalam acara pada malam hari ini. Susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Panewu Berbah, dilanjutkan acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kakan Kemenag Kabupaten Sleman. Acara yang keempat adalah sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 21 tahun 2021 oleh Bapak Kepala KUA Berbah. Acara yang keenam nanti adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Lukman Irfan SAG. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati rahimakumullah, marilah kita awali, kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi merupakan wasilah lancarnya pertemuan pada malam hari ini dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang pertama, yang tadi pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Panewu Berbah. Kepada yang terhormat Bapak Wildan Solihin, disilahkan. Terima kasih Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sleman beserta seluruh jajarannya, ada Pak Jainuddin di situ. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kabupaten Berbah dan seluruh jajarannya, juga para teman-teman dari jajaran Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Berbah, juga pengurus takmir masjid se-Kabupaten dan juga para tokoh agama, para ulama, para kiai dari MBC, dari PCM, dari seluruh unsur keagamaan Islam yang ada di wilayah Kabupaten Berbah yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama di Zoom meeting ini dalam rangka kita panjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk keprihatinan kita. Jadi di Berbah sampai tanggal 26 kemarin Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kami atur besok bahwa kondisi tingkat tingkat kematian akibat COVID-19 ini mencapai 157 kurang lebih. Jadi ini satu yang luar biasa. Itu di bulan Juli yang paling dahsyat Bapak Ibu. Jadi akumulasinya sampai tanggal 26 sejumlah itu, dan ledakan yang luar biasa di bulan Juli. Oleh karena itu mari kita dengan kerendahan hati, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita panjatkan doa dengan setulus ikhlas kita, dengan penuh dengan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi di wilayah Berbah utamanya dan di seluruh permukaan bumi ini dapat segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali seperti sebelum adanya pandemi ini. Setelah itu kan teman-teman dari jajaran Satgas Kabupaten Berbah, ada Pak Dan Ramil barangkali, dan jajaran TNI, ada Bu Kapolsek, dan jajaran Polri, ada Pak Kepala Puskesmas, dan jajaran tenaga kesehatan, dan mungkin barangkali ada perwakilan dari relawan. Ya. Semua adalah mitra kita yang bahu-membahu ya, untuk menangani pandemi di wilayah Berbah ini. Semoga semuanya diberi kesehatan, keselamatan, dan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pertolongan kepada warga yang membutuhkan pertolongan terkait dengan pandemi ini. Saya rasa terima kasih atas perhatian semuanya, dan mudah-mudahan doa kita di malam ini ijabah dan semua berakhir dan membahagiakan, dan kita bisa hidup normal kembali. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wildan Solihin, Bapak Panewon Berbah atas sambutannya. Kemudian kita lanjutkan acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kepada yang terhormat Bapak Siddiq Pramono, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Berbah dan segenap muspika, baik Bapak Dan Ramil, Ibu Kapolsek, Bapak Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang kami hormati. Yang kami hormati pula Bapak Kepala KUA, yang kami hormati seluruh Kepala UPTD yang ada di Kapanewon Berbah, Bapak-Bapak Lurah, yang kami hormati para kiai, baik
dari Ketua MBCNU Kapanewon Berbah, Bapak Sehono, yang kami hormati pula Ketua BCM Kecamatan Berbah, segenap hadirin yang hadir di ruang virtual pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua dengan memberikan kenikmatan kesehatan, kita bisa hadir di ruang virtual ini dalam kerangka tentu menguatkan kembali terkait dengan kebiasaan-kebiasaan pada masa PPKM menghadapi pandemi COVID-19. Di sisi yang lain, ditambah dengan upaya kita untuk berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan pada malam hari ini senantiasa tercatat sebagai kebaikan dan juga mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panewon Berbah bahwa di Berbah ternyata terutama di bulan Juli begitu dahsyatnya para syuhada yang kemudian meninggal akibat pandemi COVID-19. Dan ini juga menjadi gambaran secara umum di Kabupaten Sleman ataupun di daerah istimewa Yogyakarta, bahwa sampai hari ini pandemi COVID ini tidak menunjukkan kemudian berakhir, tidak menunjukkan penurunan yang signifikan yang sebagaimana kita harapkan bersama. Kita masih sering di jalan mendengar suara sirene ambulan, baik yang ke rumah sakit maupun yang dari rumah sakit. Bahkan kita, kalaulah setiap hari membuka HP itu, sangat mudah untuk menemukan ucapan bela sungkawa. Hari ini pun dari kita, saya sendiri juga membuka HP itu ada 3-4 yang meninggal karena COVID. Ini menunjukkan sesungguhnya COVID-19 itu masih cukup bersama kita, ada di antara kita, sehingga sangat-sangat membutuhkan perhatian dan kesadaran bersama. Tidak bisa tidak, baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki kesadaran yang sama bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai bagian usaha lahiriah, kita tentu diminta, diharapkan bisa memberikan keteladanan bersama. Sebagai ASN, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, mari kita bersinergi bahu-membahu untuk bagaimana kemudian menyadarkan, memberikan satu pengetahuan, memberikan satu pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan baru sebagai bagian dari adaptasi terkait dengan pandemi COVID-19. Maka janganlah kita kemudian jemu, janganlah kemudian kita bosan untuk menyampaikan 5M, 5M, 5M kepada masyarakat di sekitar kita. Ini tentu harapannya kemudian bisa melahirkan satu kebiasaan bahwa dimanapun kita, masyarakat kita akan memakai masker. Dimanapun ketika berada akan berusaha mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun. Begitu pula
dimanapun kita berada, masyarakat maupun warga akan menjaga jarak dalam aktivitas sehari-harinya. Ketika ada kerumunan, maka akan menjauhi kerumunan tersebut, dan seyogianya ada satu kebiasaan kemudian membatasi mobilitas kita untuk pergi, untuk keluar rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya, ini perlu digelorakan kembali, perlu kemudian dimunculkan kembali kepada masyarakat, kepada warga kita, termasuk kepada para takmir-takmir masjid, dan juga termasuk kalau boleh dibilang ya pengurus dari rumah-rumah ibadah yang ada di sekitar kita, agar mereka juga berkenan menjaga, ya melaksanakan 5M. Nah, syukur bagai dalam konteks yang sekarang ini memang sedang PPKM darurat, tidak perlu kemudian berbantah, mendiskusikan. Yang terpenting monggo bisa menahan diri untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Apakah itu sholat harian, sholat fardu, maupun sholat Jumat, untuk sementara kita diharapkan melaksanakan di rumah. Jadi pada perkembangan sampai saat ini, dengan ya yang sakit atau yang positif begitu banyaknya, maka kita tentu diharapkan untuk bisa ya masyarakat, ya warga menahan diri terkait dengan itu. Nah, tentu sebagai bagian upaya untuk melengkapi usaha yang sifatnya lahiriah ini, pada malam hari ini kita bertemu di ruang virtual dalam kerangka untuk memanjatkan doa kepada Allah. Ini bagian dari upaya batiniah. Upaya batiniah sebagai bagian melengkapi upaya lahiriah, kita mencoba bersama-sama mengikhlaskan diri kita untuk mengikuti kegiatan ini, bukan karena ini sebagai bagian dari perintah, bukan karena ini anjuran, bukan karena ini permohonan, tapi memang betul-betul kita pergunakan ruang virtual ini untuk memanjatkan doa kepada Allah, untuk mengetuk pintu langit agar Allah segera memberikan keanugerahannya, memberikan anugerah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan daerah istimewa Yogyakarta, menyelamatkan Kabupaten Sleman, dan khususnya menyelamatkan Kapanewon Berbah dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, warga masyarakat kita diberikan kesehatan, dan segera diselamatkan oleh Allah dari pandemi COVID-19. Bagi yang saat ini sedang isoman, saat ini sedang sakit di rumah sakit, kita doakan pada ruang virtual pada malam hari ini, sebagai bagian mudah-mudahan mereka segera disembuhkan oleh Allah, segera diberikan kesehatan, dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana sebelumnya. Dan bagi yang meninggal, tentu kita doakan mudah-mudahan diberikan maghfirah oleh Allah, diterima segala amalnya, dan juga ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya sebagai syuhada wabah COVID-19. Dan sebagai bagian dari gerakan besar untuk menyadarkan masyarakat, maka khususnya para ASN, pegawai Kementerian Agama dimanapun, ini diwajibkan untuk melakukan sosialisasi di keluarganya, di tetangga, di masyarakat sekitarnya, dan itu harus dilaporkan melalui link yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Pusat. Maka monggo itu dilakukan. Semuanya itu sekali lagi sebagai bagian upaya lahiriah, sebagai upaya batiniah, yang kemudian mudah-mudahan
wabah pandemi COVID-19 ini segera hilang dari bumi pertiwi, hilang dari terutama Kapanewon Berbah. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesehatan, diberikan keluarga kita diberikan kesehatan. Kami tentu sangat berterima kasih sekali atas terlaksananya kegiatan ini, dan tentu terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan ini bagian dari membuka, mengetuk pintu langit yang memungkinkan Allah memberikan ijabahnya, mengkabulkan doa-doa kita sekalian. Mohon maaf banyak hal kurangnya, banyak hal khilafnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Siddiq Pramono atas arahannya. Selanjutnya marilah kita menyimak acara yang keempat, yaitu adalah sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 21 tahun 2021 oleh Kepala KUA Kapanewon Berbah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sakijan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, beliau Bapak Haji Siddiq Pramono SHG MSI. Yang saya hormati Bapak Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Haji Zainuddin SHG MSI. Yang saya hormati Bapak Panewu Kecamatan atau Kapanewon Berbah, beliau Bapak Wildan Solikin SIPMT dan jajarannya, Bapak Dan Ramil dan jajarannya, kepada Ibu Kapolsek dan jajarannya, Kepala UPTD Pelayanan Pendidikan Kapanewon Berbah dan jajarannya, Kepala UPTD BP4 Wilayah 1 Kapanewon Berbah dan jajarannya, Kepala UPTD Pos Kesehatan Hewan Kapanewon Berbah dan jajarannya, Kepala UPTD itu Pengairan Berbah dan jajarannya, Kepala UPTD Puskesmas Kapanewon Berbah dan jajarannya, penyuluh agama Islam dan seluruh pegawai atau seluruh pengurus DMI Kapanewon Berbah, seluruh pengurus Tamir Masjid Kapanewon Berbah, dan seluruh pengurus IBI Kapanewon Berbah, seluruh pengurus MUI Kapanewon Berbah, seluruh pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Berbah, seluruh pengurus WMBC NU Kapanewon Berbah, dan pengurus cabang dan PAC Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kapanewon Berbah, Lurah Desa Kapanewon Berbah dan jajarannya, seluruh kaum rois Kapanewon Berbah, masyarakat kaum muslimin Kapanewon Berbah yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat silaturahim atau berkumpul dalam acara virtual, yaitu penyampaian sosialisasi SE nomor 20 tahun 2001 tentang penerapan protokol kesehatan 5M dan pembatasan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM berbasis mikro. Ya, mohon dengan hormat, mohon perhatiannya bahwa saya untuk menyampaikan
materi yang akan saya sampaikan, terutama yaitu yang ada hubungannya dengan sosialisasi surat edaran Kementerian yang saya sebutkan di atas tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kemenak bahwa akhir-akhir ini kita di dalam mengikuti kegiatan sehari-hari, yaitu pada hari ini atau selanjutnya atau sebelumnya kita mendapatkan cobaan dari Allah SWT, yaitu ada pandemi COVID yang melanda di negara kita. Makanya pemerintah, terutama Kementerian Agama, membuat edaran untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat. Maka kepada semua hadirin dan hadirat nanti bisa menyimak apa yang saya sampaikan, terutama yang hubungannya dengan peraturan tadi. Pendahuluan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran corona kelima atau COVID-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan trek keagamaan perlu melanjutkan sosialisasi protokol kesehatan yaitu 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi dan menjauhi kerumunan secara lebih dan melakukan pembatasan kegiatan peribadatan keagamaan tempat ibadah. Nah, jadi itu. Nomor 2, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu melakukan surat edaran Menteri Agama tentang penerapan protokol kesehatan, yaitu 5M dan pembatasan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level B dan level 4 coronavirus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, serta pada masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro PPKM mikro. Jadi Menteri Agama sudah membuat edaran pada waktu yang pertama itu tanggal 3 sampai 20 dan pemerintah sendiri juga memperpanjang mulai tanggal 21 sampai tanggal 2 Agustus. Itu makanya Menteri Agama membuat edaran yang akan disampaikan kepada warga masyarakat. B. Maksud dan tujuan. Surat edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, kelenteng, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 coronavirus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, serta pada masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM mikro. Jadi kalau dulu itu tanggal 3 sampai 20 itu PPKM darurat, nah sekarang itu PPKM mikro. Jadi tingkatannya sampai tingkat di bawah. C. Ruang lingkup. Surat edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan keagamaan pada tempat ibadah pada masa 1. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dan level 4 coronavirus corona 19 di wilayah Jawa dan Bali. Dan 2. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro PPKM mikro. D. Dasar hukum. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaulatan
kedaruratan kesehatan masyarakat atau COVID-19. 2. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor 01 tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan atau 5M. 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan kegiatan masyarakat level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID Corona 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus 19. Jadi sekarang pemerintah itu dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu posko penanganan COVID-19 itu sampai tingkat desa. Makanya PPKM secara mikro itu nanti penanganan sampai tingkat desa. Bahkan dibentuk satgas-satgas mulai dari Kapanewon sampai di tingkat kelurahan, di tingkat pedusunan itu juga dibentuk untuk menangani tentang masalah COVID-19 ini. Ketentuan. Penempat ibadah di kabupaten kota pada wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 dan level 4 tidak mengadakan kegiatan peribadahan keagamaan berjamaah kolektif selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan peribadahan dan di rumah. Jadi pemerintah telah mengatur terutama di wilayah Jawa dan Bali, kalau memang itu kriteria level 3 dan 4 tentang peribadatan itu tidak dilaksanakan di tempat-tempat umum, terutama diperintahkan untuk beribadah di rumah. Mungkin di masjid, di musola tadi yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Kalau memang itu levelnya 3 dan level 4. 2. Tempat ibadah di kabupaten kota pada zona oranye dan zona merah tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan jamaah kolektif selama masa penerapan PPKM mikro dan mengoptimalkan peribadatan di rumah. 3. Tempat ibadah di kabupaten kota pada zona hijau dan zona kuning dapat melaksanakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah kolektif dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan secara lebih ketat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 2 dan 3 tidak berlaku bagi Kabupaten Sleman yang masuk kriteria level 3 dan level 4. Jadi untuk Kabupaten Sleman, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengacu yaitu nomor 1 tadi. Jadi nomor 2 dan 3 tidak berlaku bagi Kabupaten Sleman yang masuk kriteria level 3 dan 4. Nah, walaupun di tingkat desa atau di tingkat kelurahan itu ada zonanya zona hijau, tapi ini yang dipakai yaitu kabupatennya, jadi level 3 dan level 4 ini. Jadi mungkin tidak digunakan, nomor 3 itu tidak digunakan walaupun di desanya atau di dusunnya itu zonanya zona hijau, ini tingkatnya tingkat kabupaten. Untuk Kabupaten Sleman tetap gunakan yaitu level yang nomor 1 tadi, jadi nomor 1. Selanjutnya khusus untuk Kabupaten Sleman, karena Kabupaten Sleman masih termasuk dalam kategori PPKM darurat, maka yang berlaku adalah ketentuan poin 1. Jadi poin 1 tadi sudah saya katakan, Bapak Ibu itu walaupun itu di tingkat pedusunan atau di tingkat kelurahan itu zonanya hijau, tapi di kabupaten secara khusus itu istilah ketentuannya poin yang pertama tadi, tetap mengadakan kegiatan apa yang seperti saya terangkan di atas tadi. Tempat ibadah di kabupaten kota pada wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 dengan level 4
tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah kolektif selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan peribadatan di rumah. Maka alhamdulillah terutama di Kapanewon Berbah, yaitu terutama dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, ada yang Jumatannya itu di masjid-masjid ditiadakan, itu alhamdulillah sudah beberapa masjid itu tidak mengadakan Jumatan, dilaksanakan di rumahnya masing-masing, itu mulai dari PPKM 3 Juli sampai 20 Juli diperpanjang sekarang, ini masih menggunakan ketentuan itu. Itu alhamdulillah. Sebagai penutup, demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka mohon kepada masyarakat umum khususnya di Kapanewon Berbah, terutama itu 5M tadi monggo itu disebarluaskan, dikampanyekan kepada masyarakat, terutama kepada keluarganya, istilahnya kampanye pada zaman dulu itu sekasur, sedapur, lan sesumur. Jadi monggo itu kepada masyarakat khususnya umat Islam dan masyarakat Kapanewon Berbah, 5M ini perlu dikampanyekan, diberikan kepada anak istrinya, keluarganya, itu kepada tetangga-tetangganya, ini digencarkan. Sebab dari pemerintah sekarang, kalau kita amati, itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Sleman, bahwa keadaan di DIY ini itu belum turun, tapi itu malah naik orang yang kena virus corona tadi. Maka ini sebagai dasar untuk melaksanakan 5M, ini saya sampaikan dasar-dasarnya terutama peraturan Menteri Agama, dan ini sebagai pedoman kepada kita terutama masyarakat Islam, masyarakat di seluruh Kapanewon Berbah umumnya, dan seluruh warga masyarakat di kabupaten secara umum. Memakai masker untuk menghindari dari paparan virus COVID-19, kita diminta disiplin bermasker. Ini dasarnya saya sampaikan terutama di dalam sabda Rasulullah, An Abi Sa'idin Sa'dibni Halikin Ibni Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu, ana Rasulullahi SAW qala la dororo wala diroro. Rasulullah bersabda, tidak boleh membahayakan, merugikan orang lain, dan tidak boleh itu pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya perbuatan yang merugikan. Itu hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah. Jadi ini memang pada waktu zaman Rasulullah SAW itu pada ada virus atau taun pada waktu itu, kalau melaksanakan ibadah sholat sendiri dulu belum ada masker, tapi ditutup dengan jubah atau ditutup dengan tangan. Maka sekarang dikiaskan untuk menjaga agar virus itu tidak menular itu kepada teman lainnya, maka diijtihati atau diperintahkan kita mutaware itu memakai masker. Bahkan sekarang itu dari pemerintah sendiri, dari kesehatan sendiri itu maskernya bisa rangkap 2. Maklum saya tidak memakai, bab ini baru menyampaikan materi dan saya hanya di ruangnya dengan orang tua. Nanti setelah itu saya memakai masker. Yang 2 menjaga jarak. Yang pertama itu memakai masker. Tentang memakai masker Bapak Ibu supaya yang betul. Jadi kadang-kala itu orang itu memakai masker hanya seperti ini atau dinaikkan di sini, ini kurang betul. Jadi ini tertutup betul. Tertutup betul, ini tertutup, jangan sampai itu memakai masker tapi hanya dipelorotkan seperti ini. Nah, ini berarti kurang betul. Itu tata cara memakai masker. Yang 2 menjaga jarak. Ini perlu dilakukan dalam rangka ikhtiar menjaga diri agar terhindar dari potensi ketularan mereka yang sudah terpapar virus COVID-19. Ana Rasulullahi SAW qala la yu'ridu mu'ridu ala musi. Rasulullah bersabda, jangan campurkan onta yang sakit
ke dalam onta yang sehat. Dikiaskan seperti itu. Jadi kalau tertular virus corona, orang yang kena virus corona jangan sampai itu mendatangi orang yang sehat atau orang yang sehat mendatangi orang yang kena virus itu. Jadi menjaga jarak. Dijaga jaraknya terutama bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim semuanya kalau mengerjakan sholat ya sekarang dijaga jaraknya di masjid-masjid dibatasi paling 1 meter. Itu juga ada hadisnya juga ada perintahnya Nabi pada waktu ada taun pada waktu zaman dulu itu. Jadi sholat bisa di jarak itu ada jaraknya itu. Nah itu hanya sholat. Tapi kalau kita berkerumun tuh jangan sampai nanti bisa tertular virus corona. Yang nomor 3 mencuci tangan. Kita dianjurkan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir agar tangan bersih dan tidak menghantarkan virus. Jadi kalau mencuci air ya air yang keran yang mengalir itu pakai sabun itu seperti itu tata caranya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idastaiqadha akadukum min naumihi fala yudkhili yadahu fil ina'i kata yaksillaha talatan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka adalah tidak memasukkan tangannya dalam berjana sampai dia membasuhnya 3 kali. Karena sungguhnya dia tidak menyadari di mana posisi kedua tangannya semalam. Hadis Abu Hurairah. Jadi Nabi sendiri itu juga mencontoh nih kalau kita itu tidur setelah bangun tidur jangan sekali-kali mungkin langsung harus mencuci tangan dulu 3 kali. Itu perintahnya seperti itu. Agar suci. Nah ini juga mencuci tangan ini juga dikiaskan kita di dalam kita bersentuhan dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain, itu kita mencuci tangan. Nanti kalau tangannya bersih, itu mungkin virus-virus itu bisa hilang, terutama pakai air yang mengalir, pakai sabun. Jadi itu hadisnya yang nomor 3. Yang nomor 4 membatasi interaksi. Penularan virus COVID-19 antara lain dari droplet yang keluar saat orang saling berkomunikasi dan berinteraksi, membatasi interaksi penting untuk dijaga diri saat pandemi. Idza sami'tum bito'un bi'ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardi wa antum biha fala takhrujuhu minha. Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana. Namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ini juga disampaikan bahwa kalau orang itu kena COVID atau mungkin suatu negara itu ada COVID penyakit, ya kita jangan sampai mendatangi, jangan sampai pergi. Makanya pemerintah ini memerintahkan kita lebih baik di rumah, jangan kemana-mana. Jadi jangan kemana-mana. Sekarang banyak orang yang dari luar, itu dari daerah lain, datang di tempat sini, akhirnya membawa virus, akhirnya terjadi penularan dan terjangkit, yang dari sana juga sakit, yang di sini juga menjadikan ketularan virus corona itu. Makanya ini dijaga, membatasi interaksi. Ini. Yang nomor 5, menjauhi kerumunan. Kerumunan adalah kondisi potensial untuk terjadinya paparan virus COVID-19. Di masa pandemi kerumunan harus dijauhi. Wafir min al-majdum kama tahbrid minal asad. Rasulullah bersabda, dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Jadi memang ini di dalam riwayat Nabi ini pemerintah sendiri itu berhati-hati. Jadi kita ini kalau ada virus COVID corona ya kita harus menjauh. Jangan sampai dekat-dekat orang yang kena virus corona akhirnya kita tertular. Makanya pemerintah memberikan batasan menjauhi kerumunan. Jangan sampai kerumunan-kerumunan kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan ya supaya kita jaga jangan sampai kita mengadakan kerumunan. Bahkan kita
diterapkan di kantor urusan agama Kapanewon Berbah, terutama tentang pernikahan sendiri, ini jangan sampai dihadiri itu istilah yang mendatangi itu banyak orang, akhirnya jadi kerumunan, jangan sampai. Maka ada batasan-batasan, terutama ini pemerintah untuk agar COVID-19 ini cepat berlalu, kita ikhtiar, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, ikhtiar secara lahir kita sudah usaha sosialisasi kepada masyarakat, dan batinnya nanti kita akan berdoa kepada Allah. Jadi pol kita ini la kaula wala quwata illa billah. Secara lahir sudah usaha, sakpolnya kemampuan, batinnya nanti kita berdoa kepada Allah. Jadi doa saiful mukminin, sesungguhnya doa itu adalah pedangnya orang iman. Jadi nanti kita berdoa, kalau memang orang yang doa itu banyak orang, nanti kalau satu orang dikabulkan, insya Allah nanti virus corona itu bisa berlalu, terutama bisa meninggalkan, khususnya di negara Republik Indonesia dan khususnya juga di Kabupaten Sleman dan khususnya lagi di Kapanewon Berbah. Sebab sudah dilaporkan Bapak Panewo tadi, sekarang orang yang kena virus corona itu saya sampai melihat itu yang namanya Satgas COVID itu siang malam itu terus itu untuk mengawasi atau mengurusi orang-orang yang kena COVID corona itu. Makanya saya sampaikan tadi, surat edaran Menteri Agama itu monggo kita sampaikan kepada warga masyarakat, terutama untuk berhati-hati dan kita mengampanyekan 5M. Tadi sudah sampaikan, dan dalilnya di dalam Nabi sendiri juga menjalankan protokol seperti itu. Jadi 5M sudah disampaikan kepada kita, terutama dasar hukumnya juga ada, pemerintah juga menyampaikan kepada kita untuk mentaati kepada pemerintah. Ya ilati anamanu atu ala wa atu rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau pemerintah itu membuat peraturan, kita supaya mentaati aturan pemerintah itu uli amri minkum itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, terutama dalam hal ini tentang peraturan surat edaran Menteri Agama nomor 20 itu melanjutkan surat edaran yang sebelumnya. Ini kita tetap menjalankan peraturan-peraturan yang sudah disampaikan, terutama lebih ditingkatkan lagi, lebih dikampanyakan lagi, terutama 5M tadi. Itu tadi saya sampaikan tadi, makanya monggo itu nanti dikampanyakan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, istilahnya sak kasur, sak sumur, sak dapur. Itu kampanyakan itu. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, terutama untuk materi malam ini, atas perhatiannya kepada seluruh hadirin semuanya, saya mensyukuri dan saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala KUA, Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, yang sudah berkenan menyampaikan sosialisasi surat edaran Menteri Agama nomor 21 tahun 2021. Yang itu isinya tentunya adalah ikhtiar kita untuk supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, tamu undangan rahimakumullah, kita lanjutkan ke acara berikutnya yang merupakan inti dari acara pada malam hari ini, yaitu doa bersama segenap masyarakat Kapanewon Berbah yang akan dipimpin oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia Kapanewon Berbah, yaitu Bapak Haji Lukman Ahmad Irfan SAG MPD. Kepada Bapak Haji Lukman Ahmad Irfan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Panewu, Bapak Kepala KUA, dan semuanya saja yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan share doanya agar gelombang kita sama, agar kekhusyuan kita bisa terbangun dengan baik. Nah, ini saya ada doa-doa. Yang pertama ini kita doa, mari membangun kekhusyuan sekaligus memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca Hizib Autat 5 kali sampai selesai. Lalu doa, nanti pada waktu amin, ini mungkin sudah mafhum semua. Mari kita panjatkan, semoga Allah mengabulkan doa kami. Di akhir doa, kita membaca surat Al-Fatihah. Pada waktu membaca wa iyyaka nasta'in, itu diulang 11 kali. 11 kali di dalam hati saja. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, itu 11 kali. Setelah 11 kali, nanti dilanjut ayat berikutnya. Oke, kita mulai bersama-sama. Oke, mulai dari sini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo bersama-sama. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafallahul mu'mininal qital, wa kafallahul mu'mininal qital. Amin, amin. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi
likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minin qital wa kafallahul mu'minin al-qital amin 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 ya Allah rabbal alamin Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital amin 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 ya rabbal alamin Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi kullin kafi kafanal kafi wa amal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital amin 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 ya Allah rabbal alamin Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi kullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital amin 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 ya Allah ya rabbal alamin A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina
ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك ورزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل خير أمري آخره وخير عمل خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تحسنا بذي العزات والجبروت واعتصمنا بالملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء قرنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Matur nuwun, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Bapak Haji Lukman Ahmad Irfan yang sudah berkenan untuk memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baiklah Bapak Ibu, segenap tamu undangan di ruang virtual ini yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara telah kita lalui bersama, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini, yaitu penutup. Sebelumnya tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu pada malam hari ini. Marilah kita tutup pertemuan acara majelis pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf bila banyak kekurangan selama membawakan acara pada malam hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.